Halo Tribuners dan para manajer FPL Indonesia, senang rasanya kami berdua kembali menjumpai Anda dalam program andalan Super Game Fantasy Premier League edisi hari Rabu 6 Januari 2021. Bersama saya Dwi Setiawan dan rekan saya Delta Gonzales. Tercatat ada 6 pertandingan yang akan mewarnai Blank Game Week pada pekan ke-18 Delta, di mana ada beberapa laga yang melibatkan tim-tim seperti Arsenal, Manchester City, Manchester United, dan Tottenham Hotspur. Dan tentunya butuh strategi jitu untuk bisa mendulang poin yang penuh tentunya untuk para manajer FPL di sini ya di kan Blank Game Week tersebut. Dan salah satunya yang poin pentingnya di sini adalah penggunaan chips tentunya untuk Tribuners dan juga Dwi. Nah, untuk membahas hal itu sudah terhubung dua narasumber bersama kami di sini. Yang pertama saya ingin menyapa Bayu Ajianto yang merupakan konten kreator FPL Mistar Gawang Podcast. Halo Mas Bayu, apa kabar? Audionya boleh di-on-in dong biar Tribuners bisa mendengar. Halo Mas Dwi, Mbak Delta. Halo Mas Zo, gimana kabarnya? Saya baik alhamdulillah. Iya. Kabarnya baik ya Mas Bayu. Baik. Iya. Dan untuk narasumber kita yang kedua Delta, ada juga konten kreator dari FPL S3 Bola, yaitu Mas Reva Almahran alias yang akrab disapa dengan Mas Zo. Halo Mas Zo, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Malam Mbak Delta, Mas Dwi, Mas Bayu juga. Iya, semoga nggak hanya kabarnya yang baik saja, tapi poin FPL-nya juga baik. Iya. Nah, Delta keduanya akan menemani diskusi Super Game FPL kita pada edisi malam hari ini yang mengusung tema pertarungan menghadapi Blank Game Week dan strategi jitu dalam menggunakan chip. Iya. Dan sebelum kita mulai, kami informasikan Super Game FPL ini disponsori oleh 3 sponsor. Yang pertama Mills, apparel resmi jersey Timnas Indonesia, ada Sport Brand Aza Activewear, dan yang ketiga Kipa, aplikasi kasir keuangan dan manajemen usaha untuk UMKM. Ya, itu sponsor yang mendukung program Super Game FPL pada musim ini. Nah, Mas Bayu dan Mas Zo, kita mengulas terlebih dahulu nih persiapan dari kedua narasumber kita kali ini. Delta, bagaimana sih persiapan menghadapi Blank Game Week pada pekan 18 terlebih dahulu? Mungkin dari Mas Bayu dulu menyampaikan bagaimana persiapannya sejauh ini. Boleh. Persiapanku secara pribadi, mengingat skuadku ini cuma 4 yang available buat main di Blank Game Week itu. Karena Blank Game Week kan pasti ada tim yang nggak main ya gitu. Berarti dari current squadku ini hanya 4 pemain yang main, otomatis aku harus menggunakan chip free hit gitu. Supaya bisa memaksimalkan potensi yang ada di Blank Game Week ini gitu. Jadi nggak ada cara lain gitu. Kalau misalnya maksa nggak pakai free hit, pasti poinnya makin jeblok gitu. Jadi itu yang aku hindari gitu. Ya, berarti rencana untuk menggunakan free hit ya Mas untuk game week 18 sendiri. Berarti itu targetan pemain ataupun yang sudah dimasuk, ataukah justru dari sekarang udah mengaktifkan ini Mas? Sudah, aku udah mengaktifkan dari H+1 game week 17 berakhir gitu. Jadi udah, karena buat ini kan pemain-pemain kan naiknya cepet nih, terutama pemain dari Manchester City ya. Jadi buat kita supaya secure harga juga gitu. Nah, untuk Mas Bayu udah mempersiapkan free hits ya ini ya, persiapan dari Mas Zo. Apa yang dilakukan Mas Zo nih di Blank Game Week kali ini? Oke, kalau saya mungkin malah agak berkebalikan dengan Mas Bayu ya. Soalnya saya punya 8 pemain available, masih punya free transfer, jadi mungkin saya save chip dulu untuk di game week berikutnya. Jadi untuk game week 18 ini saya main seperti biasa aja, no chip. Nggak ngoyo ya? Iya, nggak ngoyo. Karena kan tersedia 8 pemain. Ya. Berarti tinggal nambahi 3 pemain atau gimana nanti strateginya dari Mas Zo sendiri? Oke, mungkin saya masih punya 1 free transfer, mungkin saya akan ambil 1 hit point-nya -4 mungkin nanti. Jadi saya punya 10 pemain available, ya saya rasa cukup sih. Cukup. Ya, cukup. Jadi ada 1 pemain yang nanti dipastikan blank dari Mas Zo. Nah, itu dia. Nah, tadi setelah persiapan masing-masing dari Mas Bayu dan juga Mas Zo. Nah, sekarang buat Mas Bayu nih ya, makna dari Blank Game Week itu seperti apa sih? Apakah justru menguntungkan atau malah merugikan bagi tim, Mas? Blank Game Week itu diartikan kalau saya ya, sebagai salah satu trik kita buat
boost up poin kita gitu. Jadi terutama buat kita yang masih memiliki chip free hit gitu. Dan karena di free hit itu kan kita bisa benar-benar ngerombak squad yang kita mau gitu di game week tersebut gitu. Jadi kita benar-benar bisa mempotensialkan pemain yang ada gitu. Apalagi tim-tim besar di sini masih bermain. Kita bisa sebut ada Manchester City, ada Arsenal, ada Manchester United gitu, dan itu menguntungkan gitu karena di FPL ini kan 1 poin kan berpengaruh banget ya gitu. Dan tapi benar yang Mas Zo bilang tadi gitu, misalnya kita nggak mengaktifkan chip free hit tapi kita masih punya either 8 sampai 10 pemain, itu masih oke sih gitu karena 8 sampai 10 pemain itu kita anggap sebagai tim yang masih bisa bersaing gitu. Tapi seandainya kamu cuma punya 7 pemain gitu dan atau 7 atau kurang gitu dan memaksakan nggak pakai free hit, itu bahaya sih gitu. Apalagi di rank-rank atas yang memang persaingannya sengit gitu. Kayak saya sekarang masih ada di top global 15.000 dan misalnya saya kurang 10 poin aja misalnya. Dan itu pasti akan turun 1.000 gitu, dan itu berdampak banget gitu. Makanya penggunaan free hit di blank game week ini buat saya ya secara kebutuhan itu penting banget gitu. Ya, itu mungkin pendapat dari Mas Bayu. Kalau kembali ke Mas Zo, ini kan kita tahu Cup juga sudah mulai ya Mas Zo. Apakah Mas Zo juga lolos dari Cup untuk pekan kemarin? Dan apakah strateginya sudah dipersiapkan ke situ juga, Mas? Oke, untuk Cup ya game week 17 kemarin saya cukup buruk rupanya. Buruk. Jadi Cup-nya nggak lolos ya. Ya, oke. Tapi berarti persiapan untuk blank game week besok lebih ke fokus ke overall ranking itu sendiri ya, Mas? Betul. Ya diharapkan sih karena betul kata Mas Bayu tadi free hit atau yang punya chip buat di blank game week ini bagus banget untuk boost rank. Sementara saya yang nggak pakai chip, gimana caranya saya coba untuk bertahan. Jadi kalaupun harus turun nggak jeblok-jeblok amat lah turunnya gitu. Ya, mungkin diharapkannya di atas average supaya memang ya setidaknya dapat panah hijau lah. Nah, untuk itu dia. Yang selalu diincar memang panah hijau. Iya. Oke, tadi setelah persiapan dan juga makna dari blank game week ini, sekarang kita akan menuju ke pertarungan sesungguhnya di sini ya Tribuners, Mas Bayu dan juga Mas Zo di sini. Nah, ada satu klub Dwi yang memang benar-benar selalu disoroti. Kalau kemarin disoroti karena kekalahan yang cukup banyak juga yang cukup parah pula sampai terdampar di posisi ke-15 padahal dulu dia merupakan Big Four. Big Four masuk dalam Big Four, nggak hanya Big Six. Nah, sekarang dari 15 mulai naik ke 13 dan juga sekarang ada di posisi ke-11. Ada siapa, Dwi? Dan klubnya adalah Arsenal. Ada Arsenal. Kita lihat banyak sekali kemenangan beruntun dari Arsenal ya. Ada 3 kemenangan beruntun di sini ya, Dwi ya. Nah, untuk Mas Bayu ini sebenarnya makna dari 3 kemenangan beruntun Arsenal ini seperti apa, Mas, yang telah diraih Arsenal ini? Nih, saya kalau ngomongin Arsenal ingat Coach Justin nih. Coach Justin itu Arsenal banget soalnya. Jelas mental ya. Mental mereka benar-benar naik. Arteta nih luar biasa buat ngeramu timnya. Dan secara moral mereka juga bagus gitu. Untuk para manajer FPL ya di Indonesia itu selamat berpusing ria karena kita kedatangan bandwagon pemain Arsenal nih gitu. Yang biasanya template kita punya City, MU, lalu Liverpool gitu. Sekarang ada Arsenal nih dan untungnya aset-aset pemain Arsenal pun nggak semahal pemain-pemain lainnya gitu. Nanti kita akan ngomongin lagi mengenai aset pemain Arsenal. Ya benar tadi Mbak Delta ngomong Arsenal sekarang udah ada di peringkat 11 dengan 7 kali kemenangan, 2 kali seri dan 8 kali kalah gitu. Untuk jadwal kedepannya juga masih terbilang so-so dan kayaknya perlu kita watchlist nih pemain Arsenal. Berarti masuk radar. Masuk. Karena ada nama-nama yang mulai muncul dari Arsenal ini sendiri. Yang pasti adalah harganya lebih murah daripada mungkin. Nah, itu. Iya. Tadi Mas Bayu udah menyinggung terkait laga. Nah, ini ke Mas Zo nih. Kita tahu kan laga-laga Arsenal untuk kedepannya kan juga cukup potensial ya. Dia juga berlaga di blank game week, terus pekan ke-19 juga main, dan laga kedepannya juga cukup potensial. Kalau dari Mas Zo memandang laga Arsenal kedepannya ini seperti apa kalau misalnya juga dari sisi FPL-nya? Gini, oke. Sebelumnya mungkin boleh dicatat ya bahwa Arsenal ini dari game week 1 sampai 13 itu expected goals-nya itu kecil banget, hanya 1, sekian per pertandingan atau per 90 menit. Gitu kan. Sementara dari game week
14 sampai 16 itu expected goal mereka naik cukup tinggi, 2 kali lipatnya. 2, sekian. Untuk jumlah shotnya pun naik cukup banyak dari biasanya. Dari game week 1 sampai 13 itu Arsenal hanya mencatatkan sekitar 10 shot per pertandingan. Sekarang bisa sampai 16 shot per pertandingan. Oke, jadi kalau ngeliat underlying stats-nya ini Arsenal memang untuk kualitas dan kuantitas serangannya lagi naik banget. Kemudian dari sisi eye test juga, ini ada penempatan Emil Smith-Rowe di posisi 10 ini keren banget. Ini adalah perfect missing piece yang dibutuhkan Arsenal selama ini. Jadi ini pengaruhnya untuk daya serang Arsenal cukup bagus. Kemudian ditambah lagi dengan fixture Arsenal yang tadi seperti Mas Dwi bilang cukup potensial ya ke depannya. Saya rasa sih Arsenal akan terus melanjutkan tren positifnya ya. Ya, karena kalau tren positif kemenangan beruntun itu juga mempengaruhi mentalitas pemain juga untuk selalu semangat menang ya tentunya Bu ya. Apalagi ditambah dengan laga yang cukup potensial tentu bisa menjadi peluang untuk Arsenal untuk bisa masuk ke papan atas lagi. Nah kita kembali dari sisi FPL-nya ini Mas Bayu kan tadi ada beberapa nama yang bisa bisa dimasukkan menjadi aset ya tentunya ya. Nah ini menurut Mas Bayu untuk Blank Game Week ini dan tentunya juga ke depannya ini bagaimana pandangan terkait aset dari Arsenal ini, Mas? Oke, kalau ngelihat Arsenal sekarang ya di 3 laga terakhir itu aku underline 4 nama yang memang ownership-nya semakin naik nih. Ya. Pertama, back murah mereka, Rob Holding, ini harganya sekarang kalau nggak salah 4,5 juta. Ini mulai banyak diincar pemain manajer FPL di seluruh dunia karena harga 4,5 kita dapat back tim besar dan catatan rekornya juga lumayan bagus untuk 3 laga terakhir, jadi cukup banyak diminati. Lalu yang kedua ada Kieran Tierney, back premium, tapi harganya masih sosok nih, harga 5,5 juta kurang lebih, tapi udah termasuk back premium dan potensial poinnya juga lumayan bagus. Lalu di sektor gelandang kita punya OOP player, Bukayo Saka, tercatat sebagai gelandang tapi main sebagai gelandang sayap kanan gitu. Jadi memang ini yang diperlukan manajer buat ngelapis gelandang keempat atau gelandang kelima mereka di timnya gitu. Dan yang terakhir udah jelas ya striker andalan mereka Alexander Lacazette. Lacazette ini dari 3 laga terakhir udah mencetak 4 gol dan dia memang selama musim ini sudah mencetak 7 gol dan 2 kali lebih banyak dari rekan timnya gitu. Jadi memang ini potensial sekali. Nama terakhir tadi sempat disinggung sama Mas Zo yaitu Emil Smith-Rowe. Bener ini kayak serpihan terakhirnya Arteta nih buat menempatin pemain nomor 10 gitu. Sampai-sampai Ozil tuh nge-tweet gitu, pemain nomor 10 ini memang menggantikan peran saya di Arsenal, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau buat saya ya, mulai dari Blank Game Week depan ini minimal punya satu aset pemain Arsenal tuh cukup oke kok dengan harga yang masih bisa diakomodir gitu. Kalau saya fans Arsenal, saya pasti akan beli Alexander Lacazette. Walaupun harganya masih 11-12 sama Ings sama Martial gitu. Tapi karena ya kalau main FPL sambil nonton tim favorit tuh gregetnya beda gitu. Makanya kayaknya harus diambil nih Lacazette buat fans Arsenal. Lacazette menjadi pilihan Mas Bayu di sini. Kalau dari Mas sendiri apakah punya nama lain mungkin dari segi FPL-nya? Mengingatkan sebenarnya kan Arsenal juga punya pemain-pemainnya seperti Leno, terus ada juga Aubameyang, Martinelli juga. Iya, Martinelli juga yang mungkin ya masih kita tunggu performa terbaiknya. Bagaimana kalau dari Mas Yo? Oke, kalau saya sendiri personal mungkin karena saya udah punya 2 aset ya di tim saya mungkin akan mempertahankan double up Arsenal atau bahkan sampai 3 mungkin. 3. Akan sampai 3 aset. Tadi salah satunya udah disebut Mas Bayu, itu menarik banget, Alexander Lacazette. Ya. Statistik pun mengatakan Lacazette memang lagi on fire banget, formnya lagi bagus. Kemudian yang menarik ini tadi juga udah disinggung juga sama Mas Bayu, banyak aset-aset Arsenal yang cukup murah, budget player, seperti Bukayo Saka, Rob Holding, Kieran Tierney juga cukup murah sih untuk defender untuk mid price-nya. Jadi
untuk saya yang bermain agresif ya, ini ownership pemain-pemain Arsenal ini masih terbilang cukup kecil sebetulnya. Jadi buat yang mau menusuk rank gambling, boleh dicoba untuk double up pemain Arsenal seperti tadi Lacazette, Saka, Emil Smith-Rowe, boleh dicoba untuk nusuk rank. Ya, untuk nusuk rank. Dalam artian ya gambling gitu. Nah, kalau melihat dari jadwal nih, laga terdekat kan Blank Game Week, Arsenal akan menghadapi Crystal Palace. Kalau dari Mas Bayu memandang laga ini seperti apa? Apalagi kan Crystal Palace kemarin juga habis menang melawan Sheffield United gitu. Dan juga Arsenal juga menang besar juga melawan West Bromwich Albion juga waktu itu. Bagaimana Mas Bayu? Sebenarnya kemenangan 2-0 Palace sama Sheffield tuh nambah kepercayaan diri mereka ya. Tapi ya sekali lagi yang dihadapi sekarang Arsenal yang lagi top perform gitu, lagi bagus-bagusnya gitu, dan saya rasa peluang Arsenal menang nih masih cukup terbuka, walaupun dari statistik pertemuan 5 laga terakhir tuh masih dibilang so-so sih, masih dibilang 50-50. Jadi 5 laga terakhir 3 draw, 1 kali menang, 1 kali kalah. Jadi menarik nih gitu, apalagi Zaha kayaknya bakal menunjukkan performanya lagi dan menyenangkan para pemiliknya nih. Iya, itu mungkin secara rekor pertemuan sebenarnya memang kurang bagus juga ya Mas untuk Arsenal. Iya, benar. Tapi saya masih pede Arsenal menang sih. Apalagi kan dia main di kandang juga ya Mas. Ya. Kemarin kan beberapa kali kalah beruntun, tentu ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki rekor kandang Arsenal itu sendiri. Kalau dari Mas Bayu masih optimis Arsenal untuk menang. Nah ini dari Mazo ini ya, kalau kita lihat 5 laga terakhir dari Crystal Palace nanti yang akan bertandang ke Arsenal ini ya, tercatat ada 1 kali menang, 2 kali imbang, dan 2 kali kalah dengan total 12 kebobolan di sini. Apakah Arsenal bisa menang atau justru seri atau justru sebaliknya Mas Zo? Saya juga cukup yakin Arsenal akan menang sih, karena Crystal Palace dari 4 match terakhir aja, kita nggak usah ambil 5, mungkin kita ambil 4. Ini dia punya statistik expected goal conceded atau perkiraan kebobolan terburuk di liga. Itu sekitar 9,27. Ini ya walaupun termasuk waktu itu dibantai Liverpool ya. Nah, ya saya rasa untuk lawan Arsenal yang lagi on fire seperti ini, rasanya 2-3 gol bersarang ke gawang Palace sih masih cukup mungkin. Jadi Arsenal akan menang. Ya, apalagi Crystal Palace ini kadang ya masih naik turun ya Mas. Dalam artian kayak dulu kan pernah 2 laga sebelumnya lawan Aston Villa, kartu merah justru malah kebantai 3-0 gitu. Mungkin Arsenal akan bisa melanjutkan tren positif Delta. Nah, kalau menebak skor nih, kalau dari Mas Bayu, prediksinya berapa nih untuk laga Arsenal melawan Crystal Palace pada pekan depan? Karena di Black Game Week ini saya punya Rob Holding, saya pengennya 2-0 nih buat Arsenal nih. Jadi Arsenal dapat clean sheet. Yang golin Bukayo Saka sama Lacazette lah, biar pada senang manajer. Bukayo Saka dan Lacazette ini ya. 2-0 untuk Mas Bayu. Mas Zo tadi yang menyebutkan 2-3 gol bisa bersarang di gawangnya Crystal Palace. Ini tepatnya berapa nih? Jangan-jangan nanti Crystal Palace-nya malah 5 gol atau 4 gol di sini. Oke, kalau dari saya pribadi mungkin saya sih berharapnya sama seperti Mas Bayu, karena saya punya Rob Holding. Saya berharapnya Arsenal clean sheet, tapi ya who knows, mungkin Zaha dapat penalti, VAR, jadi mungkin prediksi saya 3-1 cukup untuk Arsenal. 3-1. Berarti tanpa clean sheet nggak apa-apa ini Mas Rob Holding? Ya, semoga Rob Holdingnya asis lah 1. Karena sebelumnya juga beri asis ya Rob. Iya, benar sekali. Itu terkait Arsenal yang baru muncul di sini ya. Iya, seperti itu. Kita akan menyinggung yang kedua Delta, di mana dua Manchester juga akan bertanding di laga Blank Game Week pekan 18. Kita akan menyinggung terlebih dahulu Manchester United. Nah, kalau dari Mas Bayu nih, Manchester United ini kan performanya cukup bagus ya dalam beberapa laga terakhir. Bahkan catatannya adalah 10 laga di Liga Inggris belum terkalahkan. Nah, kalau memandang sepak terjang dari Manchester United 10 laga tak terkalahkan ini, potensi mereka berada di jalur juara seperti apa, Mas? Sebagai fans MU sebenarnya saya nggak berekspektasi MU bakal melaju sebaik ini sih. Benar nggak menyangka gitu. Tapi kalau dibilang senang ya senang, dibilang bangga ya bangga. Cuman kalau misalnya mau sombong atau bagaimana, ini masih jauh nih gitu. Perjalanan masih jauh. Kita baru paruh musim.
meraih 3 poin di tiap laga itu jauh lebih penting dibanding kita abis menang lawan ini kita senang-senang, abis menang ini kita senang-senang gitu. Jadi ya peluangnya masih cukup oke. Terlebih si peran vital Bruno Fernandes ini bukan cuma isapan jempol selebrasi belaka ya. Jadi dia benar-benar luar biasa perannya di United. Kalau dibilang one man show. Kalau dibilang ngegendong ya beneran ngegendong. Jadi ya keren gitu. Dan harapan saya di transfer window kali ini MU bisa dapat satu back buat cover Maguire, Lindelof ataupun Bailey supaya bisa nambah pertahanan mereka. Dan ya kalau udah di puncak klasmen ya, ini mumpung lagi di puncak klasmen, jangan nanggung-nanggung deh. Udah pokoknya totalitas saja terus gitu sampai akhir musim gitu ya. Semangat terus, glory Manchester United. Ini fans Manchester United ditanya soal Manchester United, semakin menjadi-jadi. Iya benar sih. Oke, Mas Zo, ini Manchester United akan berlaga ketemu dengan Burnley ya di sini ya. Di mana Burnley sebelumnya juga sempat menang juga, meraih 3 poin melawan Sheffield United ya sebelumnya ya. Nah, peluang kali ini ketemu dengan Burnley seperti apa ini, Mas Zo? Oke, Manchester United memang lagi on fire banget ya. Banget di sini ya, merangsek ke peringkat 2. Iya. Top contender Liverpool untuk gelar juara sih musim ini saya rasa memang. Yap. Oke, tapi untuk melawan Burnley ini statistik menunjukkan dalam 4 match terakhir juga. Saya kebanyakan ambil sampelnya 4 match terakhir ya. Ini Burnley ini merupakan salah satu dari 4 tim dengan stat defensif paling buruk. Jadi sering kebobolan, padahal musim lalu kita tahu Nick Pope itu gila keren banget gitu kan. Ada Ben Tarkowski. Tapi musim ini rasanya Burnley masih belum kembali ke performa terbaiknya. Jadi apalagi nanti akan ketemu dengan United yang sedang on fire. Burnley jauh menurut saya. Ya, apalagi kan ditambah catatan menarik di mana Manchester United musim ini justru jago tandang di tandang. Jago away. 7 pertandingan mereka 6 kali menang, 1 imbang dan belum pernah terkalahkan. Mungkin itu juga menjadi salah satu faktor Manchester United lebih diunggulkan ya Mas Yo. Betul. Bruno Fernandes kalau away udah kaptenin aja. Dikaptenin malah. Iya. Oke. Tadi sekarang kan MU sedang di atas angin ini ya, walaupun masih di bawah Liverpool, tapi poinnya sama di sini Mas Bayu, bener ya? Oke, iya udah. Unggul 1 laga Mbak, unggul 1 laga. 1 laga ya di sini. Nah, untuk ngomong-ngomong soal ancaman rotasi nih ya, adakah ancaman rotasi yang diberlakukan MU mengingat jadwal mereka yang juga padat ya, ada di Carabao Cup dan juga double game week yang mana versus Liverpool besok ya, gimana ini Mas? Dan ternyata untuk besok pagi yang lawan City di Carabao Cup. Bagaimana ini ancaman rotasi? Iya, dari Mas Bayu. Bener sih ancaman rotasi itu nyata ya. Ya bener tadi nanti malam ya, dini hari nanti kita ketemu City. Mungkin untuk sekelas Bruno bakal ada rotasi, tapi nggak bener-bener nggak main sih, paling cuma setengah babak gitu. Sama Rashford juga paling setengah babak. Kalau dari historicalnya Bruno tuh pernah dicadangkan di game week 4 dan game week 11. Game week 4 tuh kalau nggak salah main cuma sebabak, game week 11 itu dia main sebagai pemain pengganti gitu. Tapi masih menghasilkan poin gitu. Sebenarnya yang paling penting di FPL tuh itu, mau main sebentar, kalau misalnya berhasil nge-goal atau assist itu penting gitu. Kayak Salah kemarin kan langsung lumayan tuh poinnya gila-gila juga gitu. Jadi sebenarnya poinnya di situ kalau kita berbicara soal FPL ya. Jadi mau main full atau mau main sebentar, kalau misalnya emang berpotensi buat menghasilkan poin, udah hajar terus aja, pasang terus gitu. Ya, berarti untuk ownership dari Bruno Fernandes tak perlu khawatir terkait rotasi. Perlu khawatir. Karena walaupun menit bermainnya dikit, tapi ya potensi untuk mendulang poin cukup tinggi ya Mas Bayu. Ya, benar. Ya. Kalau dari Mas Zo sendiri bagaimana? Adakah di mana sih sisi-sisi posisi yang mungkin akan menjadi ancaman dari rotasi? Oke, ancaman rotasi menurut saya kalau saya jadi Ole ini memang waktu yang tepat untuk mengistirahatkan beberapa pemain kunci ya.
Karena setelah lawan Burnley nanti pun mereka pas double game week kan akan ada lawatan ke Liverpool ya. Itu laga mungkin penentuan titel juara mungkin ada di situ mungkin. Oke. Ya. Apakah terlalu jauh dari Mas Zul? Iya. Iya, apalagi Liga Inggris kita tahu bagaimana ketatnya gitu. Betul. Oke, jadi saya rasa rotasi ini sangat mungkin nanti mungkin di Carabao atau bahkan di match saat melawan Burnley-nya. Cuma kalau ada satu nama yang saya yakin dia nggak dirotasi mungkin Harry Maguire ya. Itu aja sih. Jadi posisi lain mungkin masih sangat mungkin untuk dirotasi kalau menurut saya. Ya, apalagi posisi-posisi seperti gelandang, terus back itu kan MU juga punya kedalam squad yang tidak bagus juga merata gitu Delta. Nah kembali ke Mas Bayu nih, kita tahu ya kalau kita berbicara aset MU pasti secara tidak langsung nyasarnya Bruno Fernandes. Selalu Bruno Fernandes di sini. Tapi kalau nyinggung nama lain Mas, selain Bruno Fernandes sendiri, adakah nama lain yang cukup potensial untuk direkrut manajer FPL untuk menghadapi laga Blank Game Week ataupun pekan-pekan ke depannya? Nama lain jelas ownership kedua dari Manchester United ya, Marcus Rashford gitu. Jadi apalagi sekarang Rashford ini bermain sebagai gelandang gitu. Di tahun lalu aja Rashford main sebagai penyerang tapi lumayan bagus gitu catatan statistiknya. Tapi sekarang main sebagai gelandang. Kita tahu sebagai gelandang itu perolehan golnya lebih besar poinnya dibanding striker, dan gelandang itu masih dapat bonus poin clean sheet misalnya clean sheet gitu. Jadi dibanding Martial saya lebih pede Rashford buat nama lain yang direkomendasikan buat dimiliki dari pemain Manchester United. Oke. Rashford di sini ya. Kalau untuk Mazo, adakah nama lain selain Bruno Fernandes untuk bisa dijadiin aset ini untuk para manajer FPL? Oke, saya setuju tadi dengan Marcus Rashford-nya Mas Bayu. Kemudian untuk beberapa game week ke depan juga kan laganya United ini cukup mudah ya fixture-nya. Jadi rasanya oke kalau mau double up Manchester United atau bahkan pakai triple asetnya. Ada nama-nama seperti Rashford. Kalau saya sendiri mungkin saya tertarik dengan Harry Maguire karena tadi jarang sekali dirotasi. Gitu. Atau kalau memang mau pembeda mungkin bisa seperti wingback-nya kayak Luke Shaw atau Wan-Bissaka. Ya, berarti nama-nama seperti Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka menjadi rekomendasi dari Mas sendiri. Okay. Nah, tadi kan laga melawan Burnley. Kalau dari Mas Bayu prediksinya berapa untuk laga besok? Apakah tadi kan mengandalkan Bruno, apakah memang akan pesta gol ataupun bagaimana nanti untuk jalannya laganya? Kalau misalnya yang main masih pemain inti, saya pede bisa lebih dari 2 gol sih. 2 gol. 2 gol. Iya. Itu 2 gol itu ada penaltinya nggak, Mas? Ya, kalau dapat penalti senang dan kan yang tentang Fernandes, saya punya Fernandes gitu. Apalagi kalau di kapten Fernandes ya. Ya, 2 gol berarti. 2 gol untuk Mas Bayu. Mas Zul sendiri, berapa nih prediksinya MU Burnley? Aduh. Fans Liverpool, saya sebenarnya nggak pengen. Counternya apa ya? Berat, memang berat. Berat ya? Iya, berat ya. Benar nggak ikhlas sih. Gak apa-apa, nebak tahu juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Mau nggak mau ngelihat form United memang 3-0 mungkin itu masuk akal masih. 3-0. Ya. 3-0 ya. Intinya Mas Zul juga berpandangan kalau melihat dari statistik MU masih punya peluang tentunya ya. Oke, kita tiriskan ya soal Manchester United ya. Oke, sekarang kita kembali ke rivalnya. Balik lagi ke rivalnya yaitu Manchester City ya. Nah, ini masih untuk Mas Zul ini ya. Kita lihat sepertinya Manchester City itu sudah menemukan performa terbaiknya. Meski dari laga awal itu sudah tanpa Aguero di sini ya. Nah, menurut Mas itu konsistensi City ke depannya akan seperti apa, Mas? Oke, pertama Manchester City mungkin memang sudah bagus lagi ya. Tapi menurut saya pribadi golnya ini belum sebanyak musim lalu di mana ya City kita tahu lah bisa menang 4-0, 5-0 gitu kan. Tapi sekarang menang 2-0, 1-0. Tetap menang sih. Ya, Kemudian untuk fixture kedepannya ini City oke banget.
menghadap dari game week 20 sampai 22 itu berturut-turut City akan menghadapi West Bromwich, Sheffield sama Burnley. Itu adalah set fixture terbaik sepanjang FPL musim ini bergulir, itu set fixture terbaik menurut saya. Jadi sangat masuk akal kalau formnya City ini akan tetap konsisten. Kemudian kita kalau mau ambil aset-asetnya ini sangat pilihan yang sangat baik gitu, sangat bijak. Ya, berarti memang konsistensinya akan berlanjut karena kan memang diiringi oleh jadwal-jadwal yang cukup potensial. Nah, kembali ke Mas Bayu. Dalam laga selanjutnya kan Manchester City akan berhadapan dengan Brighton di kandang sendiri. Bagaimana Mas memandang laga ini? Apalagi kan City dalam 2 pertemuan terakhir sering pesta gol ke gawang Brighton itu sendiri. Untuk lawan Brighton secara di atas kertas harusnya City menang mudah ya gitu. Menang mudah dalam artian dari 6 rekor pertemuan terakhir tuh City menang semua dan menangnya pun besar-besar gitu. Benar kata Mas Zo, walaupun musim ini City daya gedornya nggak seseram musim lalu, tapi saya masih pede dengan Guardiola ya, apalagi dengan dikasih kesempatan blank game week seperti ini, kayaknya mantap gitu buat ngeduetin Kevin De Bruyne dan Raheem Sterling. Oke. Ya, berarti kan peluang untuk City meraih kemenangan di kandang masih cukup besar ya Mas, apalagi melawan besar Brighton. dong. Masih terlalu besar. Dan ternyata Delta ini statistiknya adalah Brighton itu belum menang dalam 8 kali terakhir di sini. 8 malah. Agak terakhir gitu. Melawan Manchester City yang cukup bagus performanya. Lebih inferior tentunya Manchester City di sini. Kita kembali lagi kalau kita ngomongin di sisi FPL-nya. Nah, kita bagaimana sih cara untuk mengoptimalkan aset dari Manchester City ini nih untuk Mas Bayu? Aset Manchester City yang paling pasti buat dimiliki itu Kevin De Bruyne itu. Jadi selain memang anti rotasi, De Bruyne ini benar-benar otak permainan City. Cuman ya kalau misalnya selain kita pilih nama De Bruyne, aku sih pede buat satu slot striker diberikan kepada Sterling gitu. Walaupun kita tahu Aguero juga belum benar-benar into dalam permainan, dan Gabjes juga info terakhir kan COVID, walaupun udah sembuh juga tetap aja into ke permainannya juga masih belum kurang. Jadi aku rasa Kevin De Bruyne sama Raheem Sterling ini masih oke buat dimiliki di aset Manchester City. Ya, dan yang disebutkan Mas Bayu adalah aset dari premium. Mahal tentunya. Iya, mahal. Kalau nggak punya budget ya harus beralih ke yang lain. Nah, kalau ke Mas Zo nih, dari sisi mungkin aset pertahanannya, ternyata City ini kan kekalahan terakhirnya melawan Spurs nih pada bulan November. Tapi setelah itu ternyata mereka meraih 5 kemenangan, 2 seri, dan 5 pertandingan diantaranya adalah clean sheet, Mas. Berarti lini pertahanan City ini ya cukup menguat ya. Dalam artian nama-nama yang mungkin direkomendasikan dari sisi pertahanannya, siapa aja ini Mas untuk laga-laga City ke depannya? Oke, kalau untuk pertahanan sendiri ya kayaknya si Pep ini udah mulai settle ya, karena kita tahu beberapa back City juga lagi banyak yang absen, Laporte injury, Garcia ada isu kontrakan, kemudian Mendy juga sempat ada isu indisipliner, Walker kena COVID. Ya. Jadi untuk aset back sendiri saya cukup pede kalau untuk beberapa week ke depan, bahkan double defense dari City itu untuk memasukkan nama pertama Joao Cancelo. Satu lagi kemudian mungkin akan diisi oleh Ruben Dias atau John Stones. Ya, mungkin nama-nama itu sudah cukup diminati untuk manajer FPL sendiri. Langsung tembak aja Mas, skornya berapa besok ini? Iya, tembak langsung. Dari siapa dulu, Mas Bayu atau Mas? Dari Mas dulu aja. Dari Mas, silakan Mas. Kira-kira prediksi City melawan Brighton di kandang sendiri dengan performa yang cukup impresif, bagaimana prediksinya? 1-0 aja cukup. 1-0. Ngirit banget Mas ya 1-0. Mas, kira-kira punya aset dari City nggak Mas? Kok nebaknya 1-0 nanti misal kita punya aset yang mungkin attack tapi kok 1-0 gitu. Ya kebetulan saya belum punya De Bruyne atau Sterling, saya cuma punya kan. Iya, oke. Mas Bayu ketawa. Berapa skornya Mas untuk Manchester City besok ini? Kalau saya pede di 3-5-0 ya.
Oke, tiga boros sama ya. dua. Yang satu ngirit, yang satu boros banget. Karena Mas Bayu punya aset attack dari City sepertinya. Ya. 5-0, 3 sampai 5-0 itu kira-kira yang golin siapa Mas? Ataukah nama-nama yang mungkin kurang populer justru juga akan bersinar? Minimal ada Kevin De Bruyne sama Sterling aja saya udah senang sih. Untuk nama lain terserah sih, mau dari back Ruben Dias ataupun Cancelo ataupun Foden gitu atau Gundogan gitu, terserah sih. Oh ya, berarti nama-nama itu cukup menjadi apa ya, rekomendasi untuk FPL juga Mas, nama De Bruyne, Sterling itu sendiri. 5-0 ya. 5-0. Karena kemarin City juga barusan pesta gol 3-1 di gawangnya Chelsea ya, kemarin ya. Oke, sekarang kita ke penggunaan chip ya di sini ya, Dwi dan Mas Bayu dan juga Zona. Bagaimana sih strategi bijak dalam penggunaan chip untuk blank game week kali ini nih, Mas Zo duluan? Oke, ini sebelumnya saya izin mengutip kata-kata dari Cak Joris nih, salah satu manajer juga selain Mas Bayu tentunya. Oke, jadi untuk setiap tim ini nggak ada jawaban general soal option terbaik. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap tim, rencana jangka panjang. Yang penting kita paham betul dengan tim kita masing-masing, kan? Jadi kalau dari saya sendiri pribadi, tadi udah di awal sempat disinggung bahwa saya mungkin nggak akan menggunakan chip dulu karena memang kondisi tim saya sudah cukup siap untuk menghadapi blank game week ini. Ya. Gitu. Jadi saya akan save untuk chipnya saya pakai di ada kemungkinan blank game week dan double game week di kedepannya mungkin saya akan pakai di situ. Ya, berarti memang tidak ada apa ya chip terbaik ya dalam artian ketika timnya tersedia pemainnya, chip itu ya bukan menjadi opsi yang terbaik itu. Seperti yang dilakukan Mas Zo lebih memilih mungkin strategi transfer main 4 itu. Nggak memakai chip ya untuk Mas Zo ya di sini ya. Dan untuk sekarang pindah ke Mas Bayu ini ya, potensi penggunaan free hit tadi ya, Mas Bayu juga pakai free hit ya tadi ya Mas ya. Memang cukup besar ya ini free hit untuk dipakai. Nah, strategi jika free hit ini sudah terpakai itu bagaimana dan apakah mengaktifkan wildcard kedua itu lebih awal mungkin? Ini kalau saya pribadi ya, tapi benar sih yang dibilang Mas Zul tadi. Kalau misalnya penggunaan chip itu harus disesuaikan dengan tim kita masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa memaksa orang buat pakai chip apapun gitu. Kalau misalnya emang squadnya sekiranya compact atau gimana gitu. Tapi kalau saya pribadi penggunaan chip selain free hit, apalagi wildcard ya, buat saya itu sangat disayangkan ya gitu. Apalagi ya tadi Mas Zul udah sempat singgung ke depannya itu bakal ada potensi double game week lagi gitu. Dan secara garis besar lebih memungkinkan mendatangkan poin yang lebih besar dari blank game week gitu. Kalau double game week kan satu tim main 2 kali otomatis dapat poin ganda gitu. Kalau misalnya kita bisa memaksimalkan wildcard sebelum double game week itu bakal bagus banget gitu. Jadi buatku jangan deh, kalau bisa jangan gitu menggunakan wildcard di blank game week gitu. Apalagi ke depannya masih ada double game week. Ya, memang kurang direkomendasikan ketika memang masih cukup potensial. Nah, kembali Mas Zo, ini kan tadi kita di awal juga udah menyinggung tim-tim ataupun manajer FPL yang masih berkutat ini ya berpartisipasi di cup ya. Dalam artian ketika dalam double game week terus blank game week terus ada pemain-pemain yang tidak tersedia terus ternyata mungkin kurang tepat nanti minusnya. Nah, itu bagaimana Mas memandang dikaitkan dengan perjalanan di di cup sendiri? Oke, kalau kita bicara cup mungkin orientasinya justru jadi berbeda. Saya justru jadi sedikit menyarankan untuk penggunaan chip kalau memang ngejar cup, gitu karena cup lawan kita bukan cuma dari Indonesia aja, dari luar yang kita belum tahu juga bagaimana pola bermain mereka ya kan. Kemudian kalau tadi untuk menyiasati beberapa pemain yang mungkin nantinya ada kemungkinan tidak bermain gitu kan. Ya rasanya itu memang cukup gambling sih, cuma yang bisa saya sarankan selalu transfer, jangan pernah early transfer, selalu tunggu sampai press conference keluar karena itu sudah membantu banget untuk kita dapat kisi-kisi nih kira-kira siapa yang akan bermain atau injury list-nya gitu. Iya, apalagi kita sekarang di pandemi COVID yang tiba-tiba pemainnya absen, bahkan laganya ditunda tiba-tiba. Bahkan kita kembali ke
mengaktifkan free hit, chip free hit tadi ya. Nah, bagaimana pemilihan squad yang paling ideal ini ya? Contohnya mungkin ada faktor jadwal maupun strategi formasi yang dilakukan ini, Mas Bayu. Saya sempat nge-tweet di akun Mister Gawang Pot soal draft free hit saya gitu, dan cukup banyak responnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi sengaja saya pencet free hit di awal tuh supaya bisa memaksimalkan harga yang masih belum naik gitu. Untuk di gelandang saya punya Kevin De Bruyne, saya punya Sterling, saya punya Son Heung-min, saya punya Saka, dan saya punya Bruno. Jadi ini bisa dibilang gelandang-gelandang premium yang bisa bersaing untuk di Blank Game Week 18 ini. Untuk di striker saya punya Kane sama Wilson. Pemilihan Kane jelas karena Son sama Kane kayaknya udah susah buat dipecah. Wilson karena ketemu Sheffield United gitu, calon degradasi gitu. Jadi sayang kalau bisa dilewatkan gitu. Untuk di belakang saya ada kiper Darlow ya Newcastle United karena ketemu Sheffield. Lalu ada Rob Holding, ada Ruben Dias, dan ada Aaron Wan-Bissaka. Jadi kalau misalnya banyak sih yang bilang ini tim value kok gede banget gitu dengan squad seperti ini. Memang squad seperti ini bakal mengorbankan bench yang tidak aktif gitu. Jadi cukup beresiko juga gitu. Mudah-mudahan sih tidak terjadi hal-hal yang COVID ataupun tunda gitu. Karena sayang nih udah pencet free hit dan ya udah siap bersaing nih gitu. Karena masih 2 minggu lagi kan, masih 13 Januari kalau nggak salah. Iya, benar. Tadi kan Mas Bayu menyinggung gelandang-gelandang yang cukup ya menjanjikan untuk musim ini. Berarti strategi formasi yang diandalkan itu berpatokan sama apa, Mas? Karena kan lebih banyak mengandalkan dari sisi gelandang yang mungkin juga tipikalnya menyerang ya. Iya, karena kalau prinsipku main FPL itu menyerang adalah pertahanan terbaik gitu. Jadi kalau bisa masukin pemain-pemain yang menyerang, sekalipun back juga masukin back sayap gitu, jadi potensi menyerangnya juga bagus gitu. Dan mengingat ya itu tadi gelandang setiap gelandang yang mencetak gol tuh poinnya 5, jadi banyak yang gelandang yang emang naluri gol deh gitu. Apalagi gelandang-gelandang yang deket sama gawang nih gitu. Jadi 3-5-2 itu udah jadi pakem sih. Iya, dan itu apakah prinsip itu sama diterapkan oleh Mazu? Penyerangan adalah pertahanan terbaik. Bagaimana ideal squadnya ini Mazu? Oke, saya cukup setuju sih, pertahanan adalah penyerangan adalah pertahanan terbaik kan. Musim itu harus punya 3 pemain itu sih di gelandang. Bruno, Son, dan KDB. Mas ini bingung ini. Karena kan premiumnya udah diambil semua sama Mas Bayu. Kalau dari Mas namanya yang mungkin 3 pemain yang direkomendasikan selain 3 nama itu siapa aja, Mas? Waduh, 3 nama yang cukup populer ya. Berat semua ini. Saya mungkin akan merekomendasikan Alexander Lacazette, Marcus Rashford. De Bruyne nggak bisa enggak sih, De Bruyne sama Bruno sebenarnya nggak bisa enggak. Jadi mungkin ya kurang lebih sama lah. Cuma saya akan nambahin rekomendasi itu. Ya berarti memang yang diambil kebanyakan dari tim Big Six. Tim Big Six semuanya. Dan selanjutnya tadi kan menyinggung pemain yang direkomendasikan. Kalau kita menyinggung kapten untuk laga Blank Game Week. Kalau dari Mas Bayu 3 kapten yang direkomendasikan siapa aja untuk Blank Game Week pekan 18? Kalau untuk top choice kapten kayaknya bakal mengerucut kedua nama ya, either Bruno ataupun Kevin De Bruyne gitu. Tapi untuk diferensial saya menarik Callum Wilson sih buat pemilihan kapten gitu. Ya itu pilihan dari Mas Bayu. Dari Mas Bayu ya. Karena Wilson tuh bisa tiba-tiba 1 gol 1 assist atau tiba-tiba brace gitu. Menarik sih. Iya, ya semoga bukan Joelinton ya Mas yang untuk yang jadi mungkin pembeda di laga nanti itu. Kalau dari Mas apakah punya nama yang berbeda ataupun punya yang cukup tadi De Bruyne sama Fernandes itu akan menjadi 2 pilihan kapten terbanyak untuk pekan 18 besok? Oke. Ini menarik. Pasti sama sih Bruno Fernandes atau Kevin De Bruyne. Tapi kalau memilih satu nama yang beda, tadi mungkin Lacazette adalah pilihan saya, karena juga coba cari yang set piece taker atau penalty taker ya. Itu cukup potensial juga di zaman VAR sekarang untuk mendulang poin gitu sih. Paling Lacazette mungkin kalau selain Bruno dan De Bruyne ya.
Iya, berarti dua nama teratas KDB, Fernandes menjadi rekomendasi untuk kapten di Blank Game Week 18. Nah, Delta, kita akan berselancar ke kolom komentar di mana sudah banyak teman-teman kita Tribuners yang menanyakan pertanyaan untuk persiapan Blank Game Week 18. Ada siapa? Mungkin Delta bisa membacakannya? Oke, ini dari Ika Sukmawati ya. Nah, selain nama pemain Arsenal yang disebut tadi, apakah direkomendasikan Bernd Leno untuk Blank Game Week kali ini? Dari siapa ini yang jawab nih? Ya, Mas Zul. Bernd Leno ya. Bernd Leno ini kalau untuk Blank Game Week sekarang ya, saya kurang merekomendasikan. Kenapa? Karena khusus untuk Blank Game Week ini aja ya. Rasanya ada dua nama yang lebih menarik menurut saya untuk kiper, posisi kiper. Yang pertama adalah Karl Darlow, karena tadi kembali lagi lawannya Sheffield. Yang kedua adalah Jack Steven, di mana kiper dengan harga murah 4,0, starter karena Ederson-nya masih isu COVID, dan City menghadapi Brighton, gitu. Jadi Bernd Leno, mungkin untuk kedepannya Bernd Leno Oke, tapi untuk Blank Game Week sekarang, untuk 1 week ini, saya rasa belum. Tidak direkomendasikan ya, karena, Mas ya? Karena masih ada pemain lain yang mungkin cukup potensial dengan harga yang lebih murah. Itu dari pertanyaan dari Mbak Ika. Nah, kita ke Mas Bayu. Dari Diki Darmawan, ada pertanyaannya, rekomendasi kapten di luar pemain Big Six. Nah, tadi kan menyinggung tim-tim Big Six nih. Nah, kalau 3 nama nih, kira-kira yang di luar Big Six siapa aja ini, Mas? Kalau Wilson tadi ya udah, kalau Wilson, lalu siapa ya? Saya cuma kepikiran kalau Wilson sih, karena ini potensialnya luar biasa sih. Atau kalau misalnya masih di mix lagi di luar di Big Six, Joelinton deh boleh. Jadi masih di ranah tim Newcastle gitu. Karena kalau buat kapten jangan coba-coba deh gitu. Jadi benar-benar kita mantap pilihin siapa yang benar-benar jadi leading point kita di tim gitu. Iya, karena kalau kapten main-main ketika dia jatuh ya jatuhnya terperosok banget ya Mas. Banget. Ya, tapi ketika dia panen juga panen banget ya Mas. Kayak kemarin kan ada yang kapten Kieran Tierney ya untuk kemarin mungkin nggak banyak sih untuk tersebut gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Delta dari Siska Lediana. Dari Siska Lediana ini ya. Ya, rekomendasi back murah untuk Blank Game Week ini. Iya. Tadi mungkin sudah disebutkan ya beberapa pemain. Mungkin perlu diingatkan lagi dari Mas Yo untuk nama-nama back murah untuk Blank Game Week besok siapa aja? Oke, kalau dari saya tadi ada Rob Holding dari Arsenal, kemudian dari Newcastle sendiri itu backnya lumayan murah-murah ya, seperti Jamal Lewis, Jamal Lascelles, itu cukup murah. Atau John Stones, tapi John Stones masih di bawah 5 sih, jadi menurut saya masih cukup oke lah untuk diambil dari City. Ya, itu nama-nama yang direkomendasikan untuk back harga murah tapi potensial poin. Semoga menjawab ya untuk Siska Lediana. Dan sekarang ini kita harus tukeran posisi ya. Seperti itu. Kalau kita tadi kita ngobrolin membawakan acara, sekarang giliran dong Mas Bayu dan juga Mas Zo presentasi. Cerita dikit dong soal kan kita tahu ya dua beliau ini adalah sosok konten kreator. Yang satu dari FPL Mister Gawang Podcast, yang satu dari S3 Bola nih. Diceritain dong Mas konten kreator kreasinya itu seperti apa di situ, kontennya apa aja gitu. Dari siapa ini? Dari Mas Bayu dulu. Mas Bayu dulu tentunya. Ya. Bagaimana Mas? Sebenarnya Mister Gawang itu ada 4 ya. Kita sebutnya 4 anak gawang gitu. Jadi ada saya, ada Bang Erik dari FPL Ranger, ada Mas Paulus dari Mbah FPL, dan Mas Imawan dari FPL Cisewu gitu. Jadi kita berempat sebenarnya itu terbentuk di 2018. Awalnya kita emang ya akrab aja di Twitter gitu, sering reply. Kita nggak pernah ketemu sama sekali, kita nggak kenal sebelumnya. Sering reply, ngobrol soal FPL. Terus kenapa nggak kita ngobrol bareng nih gitu. Kita bikin podcast. Saat itu podcast mulai happening dan awalnya ya kita nggak nyangka kalau bakal didengerin orang gitu, buat konsumsi sendiri aja gitu. Jadi saling ngobrol, buat strategi juga masing-masing gitu. Ya lumayan, alhamdulillah tanggapannya positif ya.
saat itu kita yang pertama belum pakai YouTube, jadi kita benar-benar mencoba gitu. Sampai sekarang cukup banyak ya konten kreator di FPL, apalagi di Twitter tuh banyak banget tuh akun Twitter yang embel-embelnya FPL, dan itu malah bagus gitu, malah bagus dan memberikan banyak warna gitu. Jadi nggak cuma dari kita doang, karena di FPL ini kayak contohnya belum tentu saya atau dari Mister Gawang ini poinnya lebih gede daripada orang-orang yang sebenarnya nggak ngikutin FPL gitu. Karena ya itu maksudnya nggak cuma soal statistik, tapi di FPL ada luck juga, makanya senang di situ. Dan konsep kita sebenarnya awalnya itu podcast lewat Skype gitu. Jadi cuma Q&A, kayak tanya jawab aja gitu. Jadi dari setiap match preview atau review kita bahas. Setelah itu di tahun kedua kita mulai ngerubah konsepnya lebih ke Q&A, tapi lebih ke recent update gitu. Jadi hal yang update itu apa aja sih? Jadi nggak benar-benar kita kupas setiap pertandingan gitu, enggak. Gitu. Dan di tahun ketiga gitu kita mulai merambah ke YouTube gitu. Tapi sebenarnya konsepnya masih sama gitu. Kita masih ngobrol, cuman bedanya direkam aja gitu. Kalau dulu kan kita benar-benar suara doang gitu. Terus sekarang direkam, tapi tetap podcast juga ada gitu. Dan banyak yang bilang bahasan kita tuh mirip podcast Fantasy Football Squad. Ya emang iya gitu. Jadi kita terinspirasi dari mereka gitu, dan kita buat bahasa Indonesianya, benar-benar ngobrol soal FPL apapun gitu. Dan ya kenapa kita tetap mempertahankan podcast tuh? Jadi nggak cuma YouTube aja gitu. Karena kalau podcast tuh buat saya, kita bisa dengerin podcast kapanpun, dimanapun ya. Dan misalnya sambil ngapain gitu. Kalau YouTube kan paling nggak kita ngelihat mukanya gitu. Kalau podcast kan kita nggak perlu lihat mukanya, sebenarnya kita mesti dengerin gitu. Dan makanya kita mesti tetap konsisten di situ gitu. Ya, dan personalnya ada 4 orang ya Mas Bayu. Sebenarnya ada 4 orang gitu, nggak cuma saya. Itu sejak kapan Mas Bayu? Tadi itu udah di kayaknya mulai pertengahan 2018 ya. pertengahan. Udah hampir 2 tahun ini ya. Iya, lebih ternyata ya. Dan untuk videonya berarti bisa ditonton di YouTube Mas Bayu? Bisa. Jadi setelah kita record ada di YouTube-nya gitu. Channelnya namanya? Mister Gawang Podcast. Sama namanya. Sama Mister Gawang Podcast. Iya, nah Tribuners kalau kepo dengan channel dari Mister Gawang Podcast bisa dilihat. Nah nanti pasti ada Mas Bayu lah di situ. Ya, tentunya. Iya. Oke, apa kabar nih buat S3 bulannya Mas Doni? Iya, apalagi kemarin dapat penghargaan. Benar sekali, kemarin dapat penghargaan ini. Coffee Award, iya. Bagaimana Mas Jo terkait FPLS 3 bulan ini, latar belakangnya, personilnya berapa, terus kegiatannya seperti apa? Oke, S3 Bola ini terbentuk sebenarnya cukup baru ya dibanding konten-konten creator yang lain. Mungkin kita terjun langsung di YouTube. Awalnya dari sosmed, dari Instagram. Terus kita coba-coba bikin YouTube itu dari awal tahun ini. Kalau nggak salah dari awal tahun ini. Oke, kalau untuk latar belakangnya sendiri, jadi 3 orang admin lainnya, itu Mas Stefan, Mas Tony, Mas Evan. Ini mereka emang udah temenan dari kecil, dari lama, sama-sama suka bola. Kemudian waktu kuliah, Mas Stefan ini adalah dosen saya. Jadi kita sering berinteraksi, wah sama-sama suka bola nih ternyata. Oke, saya dikenalin sama Mas Tony dan Mas Stefan. Oke, kita jadi sering ngobrol-ngobrol soal bola. Main FPL akhirnya bareng waktu itu di awal tahun 2016. Akhirnya ya udah awal tahun ini mumpung lagi masa-masa awal-awal pandemi juga nih, ngapain ya yang enak kira-kira. Oke deh, kita coba bikin konten YouTube. Konten apa? Konten FPL aja nih, kita cobain. Di situ awalnya kita berempat nih belum ada yang betul-betul serius terjun ke komunitas FPL gitu ya, terutama di FPL Indonesia. Kita justru baru tahu beberapa saat setelah kita bikin YouTube gitu, bahwa ternyata apalagi khususnya di Twitter ya, itu ternyata ramai banget komunitas FPL Indonesia dan keren-keren banget. Akhirnya dari situ kita mulai kenalan satu persatu sama Mas Bayu, Kang Cis, Mbak FPL juga gitu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang lumayan masih berkembang. Kita sih sama-sama punya harapan satu, di mana ketika kita buat suatu konten
YouTube, satu video ini kita khususnya tentang FPL ini kita bisa sama-sama belajar, sama-sama saling mengedukasi. Karena FPL ini menurut kami atau menurut saya pribadi mungkin ya, lebih dari sekedar game di mana kita akhirnya jadi terlatih untuk membuat suatu keputusan berdasarkan hasil pemikiran ini, pemikiran itu. Jadi nggak cuma hasil keputusan istilahnya omong kosong gitu kan? Ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, kita sama-sama ingin belajar lebih baik, gimana caranya kita sama-sama memajukan FPL di Indonesia ini. Ya, intinya adalah saling dukung ya, antar konten kreator bersaing dengan sehat, tidak perlu untuk saya yang lebih hebat, bukan, tapi kita sama-sama melakukan hal terbaik untuk memajukan FPL Indonesia Delta. Dan ingat selalu kreatif ya, yang dikedepankan itu adalah kreatifnya di sini ya. Iya, benar sekali. Nah, untuk menutup closing statement pada diskusi kali ini, kembali ke Mas Bayu. Harapannya untuk konten kreator FPL Indonesia lainnya seperti apa, dan pesan buat manajer menghadapi Blank Game Week 18 apa ini? Harapannya oke. Kepada seluruh konten kreator FPL Indonesia, mau yang udah jalan ataupun calon gitu, mulai aja dulu gitu. Karena kalau nggak mulai-mulai kita nggak akan tahu gimana hasilnya seperti apa. Paling nggak tuh bikin 5-10 episode, lihat responnya bagaimana, cari engagement seperti apa yang dimaui pasar. Syukur-syukur bisa dapat rezeki dari situ gitu ya. Alhamdulillah, anggap aja bonus gitu. Insya Allah intinya usaha nggak mengkhianati hasil sih. Jadi lebih sabar, ya walaupun di awal-awal banyak yang nggak dengerin segala macam gitu. Pokoknya usaha terus deh gitu. Dan harapannya, pesannya buat Blank Game Week ini hadapi dengan senyuman, terutama buat yang nggak pakai free hit gitu. Ya pakai free hit juga banyak doa juga. Gitu. Tetap jaga kesehatan ya, stay safe gitu, dan yang paling penting ya, karena FPL ini permainan, kita harus happy maininnya gitu. Jadi jangan sampai malah FPL ini mengganggu kehidupan kita yang asli gitu. Paling gitu sih. Iya, luar biasa sekali pesan dari Mas Bayu untuk harapannya buat konten kreator FPL Indonesia. Dicoba dulu, nanti hasilnya tidak akan mengkhianati proses itu sendiri. Mas pesan-pesan untuk para manajer FPL dan juga para konten kreator pemula di sini. Oke, kalau untuk konten kreator sih, menurut saya, ayolah kita semua sama-sama memajukan FPL Indonesia ini, bagaimana caranya agar lebih baik ke depannya. Bagaimana kita mulai berpikir kritis dalam setiap pengambilan keputusan. Ya, kita sama-sama majulah bareng. Semoga di kedepannya juga ada manajer-manajer dari Indonesia yang jadi top manajer FPL dunia, gitu kan. Kemudian, ya untuk week ini, ya semoga panah hijau menyertai kita semua lah. Salam panah hijau lah. Iya, oke. Oke, seperti itu ya pesan-pesan dari Mas Zo ya. Yang terpenting adalah ada satu manajer FPL Indonesia yang menduduki overall ranking 1 dunia ya Mas Zo, Mas Bayu. Tadi amin. Amin. Iya dong. Iya dong, pasti itu setiap manajer FPL Indonesia. Oke, kita sekarang gilirannya Delta untuk membacakan Manager of the Week untuk edisi Game Week ke-17 ini untuk Tribuners dan juga Dwi di sini ya. Selamat untuk Muhammad Taufik Ali dengan nama timnya Casper FC. Dan Game Week poinnya kali ini sebesar 107, overall poinnya 587 dan squad value-nya 102 pound sterling. Iya, dan untuk pemenang bisa DM ke akun Tribunnews Superscore. Ya. Oke, dan untuk acara Super Game FPL kali ini didukung oleh Mills, aparel resmi jersey timnas Indonesia, sports brand aktif Aza Activewear, dan juga Kipa, aplikasi kasir keuangan dan manajemen usaha untuk UMKM. Terima kasih sekali untuk Mas Bayu dan juga Mas Zo. Sama-sama. Bareng Delta dan Dwi di sini ya. Iya, dan tentu semoga ulasan kita pada malam hari ini Delta bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi buat manajer FPL dalam menghadapi Blank Game Week pada pekan 18.
tetap kreatif untuk konten kreator dimanapun berada, dan juga Mas Bayu juga ya. Iya, dan Tribuners jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Super Game Fantasy Premier League hanya di tribunnews.com, Facebook dan YouTube setiap hari Rabu pukul 19.30. Saya Delta Gonzales pamit undur diri. Dan saya Gustiawan. Dan sampai jumpa di lain waktu dan salam panah hijau. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,